Halo, Oma Opa, teman-teman lansia semuanya, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi dalam acara Sapaan Lansia GKI Kebonjati. Apa kabar Opa Oma semuanya? Semoga kita semua ada dalam keadaan baik dan sehat ya. Kalau ada yang kurang baik kesehatannya, mari kita berdoa semoga lekas sembuh, lekas pulih, dan sehat kembali. Tetap semangat, gembira, karena hati yang gembira adalah obat. Hari ini Sapaan Lansia bernuansa Paskah. Kita merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia hidup, maka kita pun harus berani hidup. Mensyukuri hidup dan menjalaninya dengan sukacita. Betul kan Oma Opa semuanya? Acara kita hari ini adalah menyanyi bersama, mendengarkan firman Tuhan, menyaksikan drama Paskah. Mari kita mulai acara ini dengan didahului oleh berdoa. Mari kita tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini. Kami dapat berjumpa kembali dengan Opa-Opa, teman-teman lansia dimanapun. Meskipun secara online melalui acara Sapaan Lansia di YouTube. Kami dengan sukacita mengikuti acara ini. Menyanyi bersama, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ini lembar lagu rohani. Ingat, Mama ikut paduan suara. Terus menerus dibina, dilatih agar suara Mama bagus. La 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 la. Tuhan pasti senang kalau kita mempersembahkan suara terbaik untuk Tuhan. Nah, ini lembaran renungan Mama. Kumpulkan, Mama baca berulang-ulang. Ada ayat hafalannya, ada penjelasannya, dan ada juga doanya. Mama senang melalui lembar-lembar renungan ini. Hati Mama jadi tetap kuat. Selalu punya harapan. Pastinya hidup Mama bahagia, sukacita bersama Tuhan. Mama, aduh ini kertas-kertas banyak dan menumpuk di atas meja. Untuk apa sih, Mama? Sudahlah, buang saja. Kan sudah tidak berguna. Saat ini kan sudah serba online. Pujian-pujian ada di YouTube. Renungan juga ada di YouTube. Semua sudah serba praktis, Ma.
Sudahlah Kak, ini kan semua harta Mama. Mama pasti punya kenangan manis terhadap benda-benda itu. Buktinya, setiap hari Mama tekun membaca ulang renungan-renungan itu. Dari cara merapikannya, lembar-lembar itu, berarti Mama sangat happy. Tapi lihat meja ini. Setengah dari meja ini penuh buku dan kertas bertumpuk-tumpuk. Entah lembar apa saja ya. Pusing aku melihatnya. Ceritanya cuman gereja lagi, pelayanan lagi, kadang pergi pagi, pulang siang hari, pulang sore hari. Selagi muda, aku melayani Tuhan. Aku ikut paduan suara. Jadi pengurus komisi, jadi penatua. Karena aku tahu Tuhan Yesus sudah memberi teladan melalui karya-karyanya. Zaman dulu gak ada yang begitu. Online lah, YouTube lah. Kak, saya mendapat tugas merangkai bunga di gereja. Wah, saya senang sekali Kak. Saya akan merangkai sebagus mungkin. Anakku, lihat, mawar ini sangat indah kan? Masih segar, warnanya indah, harum, batang yang masih tegak, daun dan indah. Nah, kita juga sama seperti bunga mawar ini. Ketika kita masih muda, sehat, produktif, mari kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan dengan cara melayani Tuhan sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan. Dan saat ini belum terlalu tua untuk melayani Tuhan. Iya, Mama. Tuhan Yesus yang baik, lahir, berkarya, menderita di salib karena sayangnya kepada umat manusia. Aku mau seperti Mama yang mempersembahkan hidupnya dengan melayani Tuhan. Aku mau menjadi mawar yang indah, Ma. Puji Tuhan Yesus. Melalui kebangkitan-Mu, kami sekeluarga siap mempersembahkan hidup kami untuk melayani di ladang-Mu. Anak-anak mari sini. Tuhan Yesus, Kami ingin seperti bunga mawar indah, mempersembahkan hidup kami untuk melayani Tuhan. Bunga mawar untuk Tuhan. Salam sejahtera Opa Oma, selamat Paskah. Kiranya perayaan Paskah dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus menjadi pengingat serta semangat yang baru untuk kita semua. Ya Opa Oma, ayat renungan tema pada hari ini adalah berani hidup karena Yesus hidup, yang diambil dari Lukas 24 ayat 6 sampai 7 yang berbunyi, "Ia tidak di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Berani hidup.
Opa Oma, apa definisi hidup? Wah Pak Diki, ini pertanyaannya aneh-aneh ya. Yang namanya hidup itu ya jelas toh Pak, bernafas. Yang namanya hidup ya jelas berdetak jantungnya. Kalau jantungnya nggak berdetak mah itu nanti meninggal begitu ya. Bisa ngobrol satu sama lain, bisa beraktivitas. Ya, kalau yang namanya hidup ya berarti itu merupakan tanda-tanda biologis Pak Diki. Yang jelas ketika kita melihat itu, ketika melihat orang itu masih bernafas, oh orang itu masih hidup. Tetapi Opa Oma, ketika kita melihat dari sudut pandang yang lain, seorang psikolog pernah mengatakan bahwa seorang yang dikatakan hidup adalah seorang yang berkarya. Seorang yang menikmati apa yang dikaryakan. Seorang yang hidup bukanlah hanya sekedar menjalani rutinitas setiap hari, namun ia juga mampu untuk menikmati dan mempunyai tujuan di dalam setiap karya, di dalam setiap langkah kehidupannya. Seorang yang dikatakan hidup adalah seorang yang berani menghadapi situasi yang sedang dialami dengan penuh rasa syukur, dengan penuh rasa sukacita, dan mempunyai gairah di dalam kehidupan dan dalam setiap langkah memiliki tujuan yang ingin dicapainya. Ketika seseorang mempunyai rasa sukacita, mempunyai gairah kehidupan, maka itulah yang dikatakan orang tersebut hidup. Sama seperti yang dialami oleh para murid ketika mereka mengetahui bahwa Yesus bangkit, ketika mereka mengetahui Yesus hidup. Mereka kembali menemukan gairah kehidupan dan akhirnya mereka pun juga mempunyai gairah, mempunyai tujuan hidup yang lain, yakni menyatakan, yakni memberitakan berita keselamatan dan peristiwa kebangkitan yang luar biasa yang mereka saksikan secara langsung. Kita kemarin melihat bahwa bagaimana memang para murid awalnya kehilangan pengharapan. Para murid awalnya kehilangan semangat hidup. Maka dikatakan karena mereka begitu takut, karena mereka diburu oleh banyak orang pada saat itu, akhirnya mereka mengurung diri. Mereka hidup di dalam ketakutan. Tetapi di akhir ketika mereka mengetahui bahwa Tuhan Yesus bangkit, meskipun mereka juga sempat gak percaya, tetapi ketika akhirnya mereka percaya, mereka akhirnya memberanikan diri untuk bersaksi dan menyatakan firman Tuhan. Terlepas apapun resiko yang harus dihadapi, terlepas bencana apa yang mungkin mereka lalui dan hadapi. Pertanyaannya adalah Opa Oma, apa dampak akan kebangkitan Kristus bagi kita semua? Kita sudah melihat bahwa dampak bagi para murid luar biasa ya. Khususnya apa nih dampaknya bagi Opa Oma sekalian? Di tengah situasi pandemi yang serba terbatas, mau berpergian nggak bisa, batas umur kalau mau masuk mall sekian, mau beribadah di gereja, umurnya di atas 70, ini agak susah kalau mau beribadah. Kita udah nggak bisa lagi ada PA lansia yang seperti hari Kamis biasa kita lakukan. Di tengah perasaan terbatas itu, apa dampaknya? Belum lagi udah kita mau pergi-pergi nggak boleh, badan dan fisik kayak rasanya udah nggak seperti dulu, udah nggak sekuat dulu, sudah beda lah begitu. Di tengah situasi itu, di tengah situasi rasa tidak berdaya lagi, apa yang menjadi makna kebangkitan dalam kehidupan kita? Opa Oma, kita pada hari ini belajar bahwa berani hidup di dalam tema ini mengarahkan kita untuk sebuah ucapan Paulus yang mengatakan bahwa bagiku hidup adalah Kristus. Hidup adalah Kristus. Ungkapan hidup adalah Kristus ini merujuk tentang bagaimana setiap kita mampu untuk terus menggali, mampu terus mendalami, mampu untuk terus menyatakan Kristus di dalam kehidupan kita. Berita bahwa Kristus hidup mengajak kita
untuk bersemangat di dalam menekuni serta mendalami teladan Kristus di dalam keseharian kita. Hal ini dimulai dengan bagaimana kita kembali menemukan semangat, menemukan gairah untuk merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam setiap hari. Menyatakan serta membawa sukacita terhadap orang-orang terdekat kita. Mungkin pasangan kita, mungkin anak kita yang sudah dewasa, mungkin juga menantu dan anak cucu kita. Bagaimana kita menyatakan sukacita kepada orang-orang terdekat kita. Rasa semangat dan gairah inilah yang mengobarkan hati kita, semangat kita untuk terus hidup di tengah situasi yang sulit, di tengah kondisi yang mungkin tidak sedang baik-baik saja. Harapan dan semangat inilah yang membakar kita untuk terus mempunyai pengharapan di dalam Kristus dan menjadi bahan bakar bagi iman yang kita pegang serta menekuni teladan Yesus yang telah diteladankan dalam kehidupan kita. Kiranya melalui peristiwa kebangkitan Kristus ini, oma opa, saya, dan setiap orang yang menonton ataupun mendengarkan sapaan lansia pada hari ini membawa kita untuk ingat bahwa hidup saya adalah Kristus. Ketika kita mengatakan hidup saya adalah Kristus, bahwa kita mempunyai bahwa hidup saya, tindakan saya, tutur kata saya, dan segala hal yang kita lakukan itu adalah meneladan Kristus. Dan saya punya rasa gairah, saya punya rasa sukacita untuk terus hidup meneladan Kristus. Sehingga apa yang kita lakukan dapat dirasakan oleh setiap orang di dekat kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ramanya ku alami, suaranya
Dia hidup, sebab Dia hidup pada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Yesus Kristus, Juru Selamatku, Kau Rajaku, Kau Tuhanku. Kau telah bangkit, hidup selamanya, dan memerintah atas bumi sebagai Raja. Sebab Dia hidup pada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Dan saat ini tiba saatnya kita akan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Oma Opa yang berulang tahun di minggu ini di bulan April. Tanggal 10 April, Ibu Afa. Tanggal 11 April, Bapak Cho Chin Ing dan Ibu Te Gyok Nyo. 15 April, Bapak Sukidal. 18 April, Ibu Ernawati. 20 April, Ibu Mei Chua dan Bapak Nikodemus. 21 April, Ibu Sivera. Dan juga untuk Oma Opa dimanapun berada yang berulang tahun di bulan April, kami juga akan mengucapkan atas nama Komisi Lansia GKI Kebonjati, selamat ulang tahun, sehat selalu, dan senantiasa bersukacita dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Oma Opa, demikianlah acara Sapaan Lansia hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat bagi Oma Opa semuanya. Tetap semangat dan gembira menjalani hidup setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam acara Sapaan Lansia hari ini. Terima kasih pujian yang kami nyanyikan bersama dan firman yang diberitakan. Kiranya itu semua mendatangkan sukacita dan semakin menguatkan iman, percaya kami kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami, Oma dan Opa yang berulang tahun. Terima kasih untuk umur yang Tuhan tambahkan. Tuhan beri kekuatan dan kesehatan, berkat dan sukacita sepanjang kehidupannya. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami berdoa. Amin.